Apakah Anda bisa menduga pria 70 tahun ini sedang mengumpulkan 2 ton berlian? Bukan, dia mencuri berlian ini bukan untuk uang, hanya untuk dilempar ke saluran air. Pada akhirnya berbagi harta dalam jumlah besar. Jadi bagaimana ceritanya? Kita temukan bersama ya. Pria yang mencuri berlian itu bernama Hobbs. Dia adalah tukang sapu dari perusahaan berlian di London. Selama 15 tahun, setiap hari, dia menyapu dan memperbaiki pipa. Dia sudah siap mendekati pensiun. Tapi untuk apa Hobbs masih mencuri berlian? Atau di belakangnya ada yang menyuruh? Atau ada rahasia yang tidak bisa terungkap? Hal ini sebagai peringatan tentang seorang direktur di perusahaan. Dia bernama Laura Quinn. Setiap hari dia masuk perusahaan lebih awal dan pulang terakhir. Dia selalu bertanggung jawab untuk pekerjaannya. Suatu saat di posisi terbaik, di usia 38 tahun Laura masih aktif berkarir dan belum menikah. Tapi hal terjadi kali ini ada masalah. Sudah seharusnya mengubah takdirnya. Hari ini adalah hari dirikannya cabang ke 1224. Saat memilih posisi CEO, posisi Laura diambil alih oleh seorang rekan pria yang mengalahkannya. Laura sering diperlakukan tidak adil. Dan dia menulis di kartu, "Jangan menyerah, bekerja keras, kamu akan menang." Menulis untuk tenangkan diri. Keesokan harinya dia ke kantor dan menemukan jawaban di kartunya. "Anda tak akan pernah sukses." Di belakangnya terdapat 1 tiket film. Laura ingin tahu dan ke bioskop untuk menemukannya. Tapi ketika sampai dia tahu orang itu adalah tukang sapu. Hal ini membuat Laura sangat marah dan ingin pergi. Hobbs segera mengeluarkan kartu-kartu yang dulu dibuang oleh Laura. "Saya sudah lama mengamatimu. Kamu tak bisa maju ya. Tak hanya itu, kamu juga akan dipecat. Karena kamu tahu banyak rahasia perusahaan. Rahasia ini hanya diketahui oleh yang di atas. Tapi posisimu di tengah dan tahu rahasianya. Jadi untuk menjaga rahasia perusahaan, mereka hanya bisa mengusirmu." Laura ingin membuktikan kata-kata Hobbs. Segera ke perusahaan dan mencari cara agar sekretaris keluar dan melihat dokumen di brankas. Tak ada apapun. Kemudian, mendapati pemberitahuan pemecatannya. Kemudian dia segera menghubungi temannya di bidang keuangan dan memintanya mencarikan pekerjaan baru. Tapi lawan bicara Laura, "Jamisan bos kamu sudah melapor kepada semua perusahaan kerjasama tidak boleh menerimamu. Artinya dalam bidang ini, Laura tak ada posisi." Laura cemas dan berpikir sepanjang malam. Akhirnya dia memutuskan ketemu lagi pria tua Hobbs. Karena Laura sudah tahu dan sangat cerdas, Hobbs ingin mengajaknya mencuri berlian di perusahaan. Hobbs juga tidak banyak bicara. Dia ingin mencuri berlian dalam gudang, tapi kesulitan terbesar adalah kode masuk gudang. Tujuan dia sampai hari ini. "Besok kamu harus ke pesta di rumah Jamisan." Setelah itu dia masuk kamar untuk mencuri kode gudang. Dan dia bilang setelah masuk gudang, dia hanya mendapat 1 gelas berlian. Jika berhasil setengah kehidupan kemudian, tidak akan cemas. Setelah Laura mendengarnya, dia pikir bahwa perusahaan hanya hilang separuhnya. Yakin tak bisa menemukan, karena dia pernah tidak sengaja mengambil berlian di perusahaan. Jadi hari berikutnya dia ke pesta Jamisan. Bisakah Anda tebak wanita cantik ini siap mencuri kode masuk gudang yang berisi 2 ton berlian? Laura bergerak saat semuanya lengah. Diam-diam masuk ke kamar Jamisan. Dia mencari semua laci, tapi tak menemukan kode. Waktu itu dia mendengar suara kaki menuju kamar. Laura cepat bersembunyi ke atas. Bos Jamisan masuk dan membuka lemari di belakang rak buku, mengambil sesuatu dan keluar. Dan kode lemari itu baru dilihat oleh Laura. Jadi Laura segera menggunakan kode untuk membuka lemari dan sukses mendapatkan kode gudang. Hari berikutnya dia memberitahu Hobbs. Tapi setelah itu dia langsung bertobat karena menemukan perusahaan sedang memasang kamera 24 jam selalu dipantau. Jadi dia bertemu Hobbs, menyuruhnya berhenti. Tapi si Hobbs tak ingin. Setelah itu Laura bilang, "Jika kamu mencuri seharusnya ada cara. Karena teknik kamera sekarang masih cacat. 8 kamera tapi hanya 4 layar untuk memonitor. Jadi mereka mengubah layar untuk monitor. Artinya kamu memiliki 60 detik untuk bertindak." Tapi Laura melihat Hobbs sudah lebih 70 tahun. Kaki tangan juga tak fleksibel. 60 detik tak cukup. Tapi Hobbs bilang, "Saya akui saya lemah. Tapi jika kamu beri saya 2 ton berlian, saya bisa pergi untukmu." Laura melihat pria tua yang penuh tekad. Langsung muncul ide lain. Dia akan di luar dan menelpon yang mengamati kamera. Dan akan perpanjangkan lebih 30 detik untuk Hobbs. Keduanya merencanakan waktu untuk beraksi dan mulai melakukan rencana. Malam itu si Hobbs ke ruang kamera untuk bersih-bersih dan memantau waktu untuk mengubah layar kamera dan kembali ke kamar untuk menghitung waktu. Menunggu sampai siap, dia segera ke lorong masuk gudang dan bersembunyi di bawah kamera. Tunggu tepat, Hobbs menuju ke pintu gudang berlian dan Laura di luar dengan telepon umum menelpon ke kantor untuk memperpanjang waktu untuk Hobbs. Tapi telepon tak terhubung, sambungannya terputus karena Hobbs gugup. Setelah memasukkan kode pintu belum terbuka. Ternyata salah kode. Akhirnya lebih tenang. Pintu gudang telah terbuka. Ternyata Hobbs sudah lewat 60 detik.
Tapi kenapa dia lolos? Ternyata yang mengamati kamera adalah suka makan. Dia terus makan, tak perhatikan kamera. Ditambah Laura sering menelpon. Jadi dapat memperpanjang waktu untuk Hobbs. Menunggu hingga si pengamat kamera kembali, Hobbs sudah cepat ke dalam. Setelah seluruh ruangan penuh dengan berlian, dan segera keluar tak diketahui. Untungnya tidak ada masalah. Tapi yang membuat Laura terkejut, hari esoknya menemukan semua gudang berlian kosong. Laura pikir hanya mengambil satu gelas. Satu pun tak ada. Dia merasa ditipu. Gudang ini berisi 2 ton berlian, tapi hari berikutnya semua menemukan. Semua berlian dalam gudang lenyap. Bertanya-tanya 2 ton berlian lenyap dalam satu malam. Tapi juga bisa diperiksa melalui sistem kamera. Meskipun tak ditemukan, bos perusahaan jamisan tak ingin gegabah. Tim kerjasama tahu hal ini akan beresiko. Masalah pencurian, perusahaan tidak melapor polisi, hanya menyelidiki dalam perusahaan. Sekaligus lapor ke PT Asuransi. Perusahaan asuransi juga membantu, dan pertemukan pemilik saham dengan cepat. Tapi semuanya nihil. Bos James sangat marah, sampai ada pengkhianat. Mengirim surat menulis dia setuju menjual 2 ton berlian seharga 100 juta dolar Inggris. Mereka tak tahu orang ini, tapi bos perusahaan tak ingin bayar uang 100 juta. Jadi dia beberkan hal ini kepada media. Tapi tak terduga hal ini mempengaruhinya. Setelah bos perusahaan tahu, langsung serangan jantung dan mati. Akhirnya perusahaan asuransi harus menggunakan 100 juta untuk membeli 2 ton berlian. Setelah transfer uang akhirnya menemukan alamat kertas kosong. Jadi uang jaminan hilang, membuat semuanya cemas. Setelah banyak penyelidikan, semua bukti mengarah ke Laura. Laura merasa ditipu. Dia tak bisa menahan kebingungan ini. Segera masuk toilet untuk cuci muka. Setelah lebih tenang, tak menghapus riasan. Pada saat mengambil handuk, dia tak sengaja menjatuhkan anting masuk pipa. Setelah itu Laura langsung ke pipa samping perusahaan. Berniat ke bawah mencari, dan masuk. Sesampainya mendapati Hobbs, ternyata semua berlian sudah dibuang ke kloset, dan melalui pipa. Melalui saluran ini, jadi semua pertanyaan ada jawaban. Ternyata Hobbs berencana dalam 15 tahun untuk balas dendam kepada perusahaan asuransi. Hobbs sudah tahu asuransi perusahaan dia pakai dari perusahaan asuransi itu. Ternyata 15 tahun lalu istri Hobbs terkena kanker ketika diketahui pada tahap pertama. Tapi bos perusahaan asuransi bilang tahap pertama tidak dibayar. Alasannya belum serius jadi belum dibayar. Tapi tunggu sampai serius. Waktu itu uang tak ada artinya. Hobbs ingin balas dendam untuk istri. Jadi menunggu 15 tahun untuk kasus mencuri berlian ini. Karena Laura bisa menemukan berlian perusahaan. Jadi ada jasa besar. Akhirnya mungkin bisa naik ya. Tapi 1 bulan kemudian, Laura gagal karena jenis kelaminnya. Hilang peluang menjadi direktur tertinggi. Jadi dia berhenti bekerja. Tak lama lagi, Laura baru sadar Hobbs membawa 100 juta. Atas nama Laura, memiliki 100 juta. Hal ini membuat Laura sangat lelah. Baru menggunakan 40 tahun uang itu habis. Dan bertahun-tahun berlalu, uang itu dipakai untuk amal. Sampai memberi 100 juta itu, hatinya tenang. Dan juga membuat dia merasa kehidup tenang. Film ini sebagai film bukan kejahatan. Jika itu bukan, tapi setelah ditonton susah dimengerti. Tak ada suara pistol, tapi membuat penonton gugup. Jika bilang tak ada cinta, tapi setelah Anda tonton akan tersentuh. Jika tidak, kenapa saya pilih film ini ya? Film ini selesai, sampai jumpa lagi.